Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang materi desain pencarian informasi ya terkait dengan pola pencarian tertentu. Oke, seperti pembahasan yang sudah kita sama-sama bahas di minggu lalu bahwa sebuah sistem temu balik informasi itu diciptakan gitu ya, itu tidak hanya berdasar pada si penciptanya saja gitu ya, tetapi juga melihat kebutuhan penggunanya gitu ya. Kalau kita bicara tentang desain pencarian informasi gitu ya, kemarin kita sudah coba melihat komponen sistem mobile informasi. Di sana ada ahli IT-nya, kemudian ada arsitektur informasi, ya, di mana teknisi atau ahli IT ini berkolaborasi dengan arsitektur informasi untuk menciptakan sebuah sistem mobile informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan usernya, gitu ya. Dalam hari ini ada keterkaitan dengan materi yang kita akan bahas di pertemuan hari ini, yaitu di sini dijelaskan bahwa mereka ya, para desainer arsitektur informasi dan orang IT yang mencoba untuk merancang sebuah sistem pengumpulan informasi, mereka senantiasa mengembangkan fasilitas penelusuran informasi. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara orang melakukan pencarian informasi, ya melakukan informasinya aktif, ya simpelnya ada dua kegiatannya yang kemarin kita sudah sama-sama singgung, yaitu searching dan browsing. Nah, ketika kita melakukan browsing dan searching ini, sebenarnya kalau alatnya hanya dua itu saja, individu atau manusia yang melakukan penelusuran informasi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dia bisa menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, sehingga desainer sistem mobile informasi ini kemudian melakukan pengembangan fasilitas penunjang aktivitas penelusuran informasi atau pencarian informasi, yang fasilitas ini sebenarnya menyesuaikan permasalahan, menyesuaikan keinginan ya yang dialami ya oleh user atau pengguna. Mereka trial and error gitu ya, melakukan percobaan sampai kemudian menemukan formulasi, menemukan sebuah menu atau sebuah fasilitas yang kemudian bisa dijadikan solusi terkait dengan permasalahan, terkait dengan keluhan, terkait dengan keinginan yang dimiliki oleh user, si pengguna sistem temu balik informasi. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas tentang fasilitas pencarian yang seperti apa yang biasanya diberikan dalam sebuah sistem temu balik informasi, kita coba memahami terlebih dahulu dasar dari aktivitas penelusuran informasi ya teman-teman ya. Saya akan coba meminjam informasi yang dimiliki oleh perpustakaan UGM ya. Kenapa kita pakai webnya perusahaan UGM? Karena yang punya informasinya dari UGM gitu ya. Di Undip saya cari belum ada. Oke, nggak masalah gitu ya. Kita gunakan yang ada dulu. Nah, ketika kita melakukan penelusuran, baik itu di Google, baik itu di OPAK gitu ya, katalog perpustakaan, baik itu di database jurnal gitu ya, atau di database atau portal jurnal gitu ya. Mungkin kita sebut database ya, database online ya. Maka ada hal-hal yang paling mendasar dan yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penelusuran. Apa saja hal-hal yang paling mendasar ya? Ada 5 ya, ada 5 hal yang paling mendasar yang kemudian kita jadikan senjata gitu ya, atau acuan kita melakukan senjata atau modal untuk kita melakukan penelusuran informasi. Yang pertama adalah keyword ya, kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci ya wakil kata atau frasa ya. Frasa itu berarti gabungan kata ya, yang memiliki makna tertentu, yang itu bisa mewakili kebutuhan informasi kita. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang information need gitu ya. Nah, ketika orang kemudian memiliki kebutuhan informasi, harus
diharapkan dia mampu merumuskan kebutuhan informasi itu dalam sebuah kata atau frasa yang nanti akan dijadikan keyword ya atau kata kunci atau query. Ya, query nanti ada penjelasan bahwa kata kunci query itu bisa terdiri dari berbagai kata kunci. Kapan query bisa terdiri dari beberapa kata kunci? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, yang pertama, tadi yang harus diperhatikan adalah adanya query atau kata kunci. Kemudian, query ini kata kunci atau keyword ini cara kita bisa mengembangkannya bagaimana? Kita bisa kembangkan menggunakan tajuk subjek, dan kita bisa kembangkan menggunakan thesaurus. Jika kita memperoleh aksesnya, teman-teman. Tajuk subjek seperti apa ya? Misalnya kalau tajuk subjek seperti yang kalian kenal di mata kuliah OI, mata kuliah katalogisasi ya, pengolahan bahan pustaka, ya ada tajuk subjek PNRI. Kemudian ada tajuk subjek Library of Congress ya, Library of Congress subject heading. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, biasanya tajuk subjek itu isinya apa? Ya biasanya isinya istilah-istilah yang sudah dibakukan atau istilah-istilah yang sudah dikunci untuk biasanya dijadikan sebagai indeks atau wakil dokumen kata yang dijadikan wakil dokumen, gitu ya. Itu tajuk subjek. Kemudian kalau thesaurus apa? Thesaurus biasanya hampir mirip dengan tajuk subjek. Bedanya apa? Bedanya biasanya kalau di thesaurus itu ada hubungan ya, hubungan hierarkis gitu ya, hubungan istilah-istilah yang ada gitu ya, yang bisa ditemukan dalam subjek atau kata kunci tertentu. Misalnya ekonomi itu ada narrow theorem, ada border theorem, ada relate theorem, kemudian ada dan lain sebagainya. Nah, misalnya kata ekonomi akan berkaitan dengan istilah manajemen misalnya dan seterusnya. Nah, di dalam thesaurus itu mengatur seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu mengembangkan kata kunci yang dicoba dirancang oleh user. Dalam hal ini biasanya yang bisa menggunakan tajuk subjek thesaurus ya ini profesional informasi. Ya kalian semua ya, kalian. Mahasiswa ilmu pustaka harus bisa pakai thesaurus dan tajuk subjek untuk apa? Untuk mengembangkan kata kunci. Pak, apakah ada tajuk subjek dan thesaurus yang online? Ada, ya, ada. Oke. Kemudian sintak ya. Sintak itu apa? Sintak itu yang nanti akan kita bahas, teman-teman. Jadi ada ketentuan tertentu yang bisa dilakukan oleh user untuk mengoptimalkan proses penelusuran informasi dalam sebuah database. Misalnya kalau kita bahas kemarin search box ya, setiap search box punya bahasanya sendiri. Misalnya nanti ada dia bisa membaca boolean search, dia bisa membaca tanda plus, dia bisa membaca apa dan seterusnya. Nah, itu sintaks. Nah, kemudian yang penting, yang tidak kalah penting adalah strategi penelusuran. Nah, kalau kita bicara tentang strategi penelusuran, penelusuran informasi yang diharapkan, yang sangat diekspektasikan itu adalah penelusuran informasi yang efektif. Yang seperti apa? Ya, yang sebisa mungkin mampu memberikan recall yang tidak terlampau banyak, tetapi memberikan presisi yang sangat tinggi. Nah, itu strategi penelusuran yang efektif. Sehingga apa? Sehingga proses pemilihan informasi, ya, seleksi informasi itu bisa berjalan dengan cepat. Jadi orang itu nggak kelamaan milih gitu ya. Ada banyak pilihan informasi, dia nggak kelamaan milih. Kalau misalnya pilihan informasinya nggak terlalu banyak, dia akan bisa cepat memilih. Dan yang disediakan pilihan-pilihan itu adalah informasi-informasi yang sudah relevan sesuai dengan keyword yang diformulasikan. Oke. 5 istilah ini adalah istilah yang menjadi dasar teman-teman melakukan penelusuran informasi. Nah, kita akan kembali ke materi PowerPoint tadi. Nanti kita akan kembali ke materi ini, ya. Oke. Ketika orang melakukan penelusuran informasi,
modalnya adalah tadi yang pertama keyword. Keyword didapatkan dari mana? Keyword didapatkan dari, saya lihat lagi ya. Keyword didapatkan dari brainstorm ya, brainstorm yang dilakukan oleh user. Dia bisa lakukan sendiri atau dia bisa lakukan dengan bantuan orang lain, mungkin bantuan pustakawan referensi atau bantuan temennya. Menggunakan apa? Bisa menggunakan thesaurus, bisa menggunakan tajuk subjek gitu ya. Dia rumuskan kata kunci itu, kemudian baru dia aplikasikan dalam sistem tumbuhan informasi. Nah, biasanya di dalam sistem tumbuhan informasi itu terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang penelusuran informasi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fasilitas autocomplete. Nah, autocomplete itu apa? Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi orang mau nyari, dia sudah punya kata kunci, dia kemudian mau ngetikin kata kunci, nanti muncul suggestion ya, atau saran-saran, istilah-istilah yang mungkin akan dicari gitu ya. Kenapa fitur autocomplete ini muncul ya? Fitur autocomplete ini muncul di latar belakangi oleh yang pertama, si desainer sistem tumbuhan informasi ini berpikir bahwa mengetik itu butuh waktu, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi user itu dia kesulitan untuk mengeja atau kesulitan untuk menulis dengan benar kalimat atau istilah atau kata atau keyword yang mau dia gunakan. Mungkin dia baru dengar atau mungkin itu merupakan bahasa asing yang kemudian dia nggak familiar dengan kalimat itu sehingga dia salah ketik. Atau kemudian dia betul-betul pengen explore. Kira-kira kalau saya mau mengkaji tentang informasi itu dikaitkan dengan isu apa ya? Kemudian nanti akan diberikan rekomendasi. Ada information behavior, ada information retrieval, ada information literacy, dan seterusnya. Oke, ilustrasinya bagaimana? Saya tunjukkan ilustrasinya. Nah, kita gunakan portal EBSCOhost ya. Nah, teman-teman, EBSCOhost itu berawal dari kita bisa akses melalui single sign-on di e-journal Undip. Kalau kita klik ini, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih EBSCO, klik EBSCO, nanti muncul halaman seperti ini. Nah, nanti akan banyak pilihan. Yang kita pilih, teman-teman, kalau misalnya dalam hal ini, kita akan mencoba untuk memanfaatkan fasilitas pencarian informasi yang ada di database jurnal ya, database jurnal ya. Kita coba sampingan yang lain. Jadi fokus ke database jurnal. Kemudian apa yang kita pilih di EBSCO, kalau misalnya kita mau nyari literatur dalam bentuk jurnal, yaitu kita pilih EBSCO Research Database. Klik EBSCO Research Database. Kemudian nanti teman-teman kita akan diberikan pilihan. Kita akan diberikan pilihan database-database apa saja yang bisa disediakan oleh EBSCO. Gitu. Oke. Yang disediakan oleh EBSCO ada banyak database, teman-teman. Ini ada e-book, kemudian ada Academic Search Ultimate, ada ini apa nih? Cina HL Complete, ada e-journal, ada ERIC, ada Library Information Science, ada Newswires, ada Open Dissertation, ada Medline, dan seterusnya. Nah, dalam menu ini kita diberikan pilihan untuk memilih database. Jika teman-teman bingung mau memilih database yang mana, pilih aja semua. Ya, pilih aja semua. Sementara ini pilih semua, klik select database, kemudian continue. Kita akan gunakan basic search dulu ya, teman-teman ya. Basic search dulu kita akan gunakan. Kita pengen, tadi kan tujuan kita sebenarnya mau melihat bagaimana fasilitas autocomplete ya. Misalnya saya di sini mau mengetikkan keyword information. Nah, kalian bisa lihat, saya belum selesai mengetik information saja, mungkin baru INF gitu ya. Sudah muncul suggestion atau rekomendasi kata-kata yang mungkin akan saya pilih. Gitu ya.
Kemudian saya lanjutkan information. Kalau misalnya ada di sini, ya kita bisa pilih. Tapi kalau tidak ada, ya kita lanjutkan information retrieval misalnya. Atau kita pilih yang di sini deh. Kita pilih di sini ya, misalnya information literacy. Klik. Oh, sorry. Information literacy. Nah, saya ulang, teman-teman. Mohon maaf. Tadi sebenarnya yang ingin ditunjukkan kan auto suggestion-nya ya. Auto suggestion-nya. Information. Nah, information. Nah, kita bisa pilih salah satu. Kita bisa pilih salah satu. Information literacy misalnya. Ya. Ini adalah menu menu autocomplete ya, autocomplete. Tadi yang ditekankan lebih kepada ketika kita mengetikkan kata mau mengetikkan query atau keyword, nanti kita diberikan suggestion. Oke. Itu yang pertama, autocomplete. Kemudian yang kedua adalah best first, teman-teman. Tadi misalnya saya sudah memilih information literacy. Klik search. Apa itu best first, gitu teman-teman? Nah, jadi gini, biasanya mesin pencari yang baik adalah dia secara otomatis menyajikan result, ya, hasil penelusuran informasi yang relevan dengan query yang kita masukkan. Jadi dia akan secara otomatis mengurutkan. Kalau kita bicara best first, misalnya kalau ini diurutkan berdasarkan relevansi antara query yang dimasukkan dengan indeks dokumen yang ada di sini, maka dia akan menampilkan misalnya di sini ada entah 5 atau 10 ya, 10 temuan terbaik ya, 10 temuan terbaik atau best first ya, 10 pertama temuan terbaik menurut atau versi database jurnal EBSCO yang disesuaikan dengan keyword yang dimasukkan. Jadi inilah best first, teman-teman. Jadi dia tidak mengacak temuan, tetapi dia coba urutkan berdasarkan relevansi. Cara kita mengaturnya bagaimana di sini, teman-teman. Ini kebetulan kalau di EBSCO Host kita bisa atur. Kita mau urutkan berdasarkan relevansi atau berdasarkan terbitan terbaru, atau berdasarkan terbitan terlama, ya, terjadul gitu ya. Itu best first. Kebetulan kalau di EBSCO ada tampilan seperti ini, belum tentu di database online yang lain ada. Belum tentu di portal jurnal yang lain ada ya, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa setiap portal jurnal punya style, punya tampilan, punya menu yang berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata. Nah, ini best first, teman-teman. Ini yang disajikan ini adalah best first. Jadi, best first itu adalah cara sistem temu balik informasi menyajikan temuan terbaik versinya si sistem temu balik informasi yang mencocokkan query yang mencocokkan query yang kita masukkan, gitu ya. Kemudian menu yang selanjutnya adalah federate search. Nah, federate search itu ciri khasnya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, federate search itu adalah fasilitas yang memungkinkan sebuah database online jurnal atau sebuah portal jurnal yang memberikan fasilitas yang memungkinkan kita melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Jadi, kita cukup menggunakan query gitu ya, satu query atau satu formulasi kata kunci, kemudian query ini akan dicarikan di banyak database. Contohnya seperti yang kemarin kita perlihatkan di dalam mata kuliah sumber dan jasa informasi terkait dengan portal Garuda. Nah, portal Garuda itu memungkinkan kita
menggunakan portal itu untuk mencari informasi dari banyak database jurnal. Nah, ini pun ditunjukkan oleh EBSCO. Ya, ini pun ditunjukkan oleh EBSCO seperti yang tadi teman-teman lihat. Kalau kita back halamannya, nah, ketika di awal, ya, EBSCO itu meminta kita untuk memilih database. Hal ini mengindikasikan bahwa EBSCO memiliki fasilitas federated atau federated search, ya, yang memungkinkan seorang user itu menggunakan satu query untuk mencari ke banyak database. Ini misalnya saya tadi memilih semua database, continue, kemudian saya pakai basic search dulu ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa keyword, misalnya saya masukkan keyword ini ya, information. Saya masukkan keyword information. Nah, nanti mesin pencari EBSCO ini akan mencarikan query information di dalam ya. Di dalam, nah ini ada keterangannya. Search ya, searching, show all, kita bisa klik show all. Nah, dia akan mencari di banyak database. Dia akan cari di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dia akan cari query information di semua database yang tadi kita pilih. Nah, kecuali kita mau spesifikkan. Nah, gitu. Tapi yang kita lakukan di sini kalau kita mau memanfaatkan fitur federated search, ya sudah. Kita pilih semua database, kemudian kita gunakan kolom pencariannya. Misalnya kita mau lanjutkan information literacy, ya sudah, tinggal klik search. Muncullah hasil yang tadi sama-sama kita lihat. Ya. Oke, itu adalah federated search, ya, yaitu fasilitas penelusuran yang memungkinkan user menggunakan database online-nya untuk melakukan pencarian di multiple database. Itu federated search. Kemudian yang selanjutnya adalah facet navigation, gitu ya, facet navigation, atau biasa disebut sebagai guide navigation, gitu ya. Tujuannya apa? Ya, seperti sebutannya sebagai guide, gitu ya, sebagai guide, gitu ya. Facet navigation ini bisa mengantarkan kita kepada informasi yang sebenarnya ingin kita cari, gitu ya, yang lebih spesifik ingin kita cari, ya, informasi yang lebih spesifik yang ingin kita cari. Biasanya facet navigation ini digunakan untuk memperbaiki, mengklarifikasi atau merefine ya query yang sudah kita masukkan. Misalnya tadi kan query-nya kan kita pakai basic search, query-nya information literacy saja. Tapi temuannya kan banyak sekali teman-teman. Ada 85.000 gitu ya. Nah, tadi tujuannya facet navigation itu adalah untuk merefine result. Caranya bagaimana? Menunya ada di mana, teman-teman? Menunya ada di sebelah kiri. Nah, ini. Ini ada menu yang namanya refine result. Nah, 85.000 temuan itu terdiri dari publikasi yang terbit. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Terbit dengan bentuk scholarly journal, kemudian dengan terbitan di tahun 1904. Wah, ini tahun sebelum Indonesia merdeka ya. Sampai di tahun 2021. Loh Pak, kok ada terbitan tahun 2021? Ya, karena ada beberapa artikel jurnal itu yang sifatnya impress. Jadi dia kayak punya sudah booking kursi gitu ya. Nanti akan diterbitkan secara resmi di tahun 2021. Jadi namanya artikel impress. Kemudian terdiri dari jurnal, terdiri dari academic journal, terdiri dari laporan, terdiri dari magazine gitu ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Ada disertasi dan seterusnya. Kemudian
terdiri dari database yang bermacam-macam. Nah, misalnya kita ingin mengerucutkan. Jadi, facet navigation itu tujuannya adalah mempermudah kita untuk mengerucutkan temuannya. Misalnya, saya mau membatasi, ya, memperbaiki temuannya biar nggak terlalu gedabiah gitu bahasa Inggrisnya ya. Ya tidak terlalu banyak gitu. Misalnya saya akan batasi untuk terbitan 10 tahun terakhir. Misalnya ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, ini tinggal di-drag aja 10 tahun terakhir. Di-drag aja sampai tahun, misalnya 10 tahun terakhir berarti 2010. 2010. Nah, dia akan updating. Nah, ketika saya sudah batasi tahunnya, maka akan berkurang teman-teman hasilnya. Yang tadi 85.000 berkurang ya hampir separuhnya ya, kurang dari separuh sih ya. Jadi 50.000. 50.000 itu terdiri dari banyak resource teman-teman, dari banyak source type. Ini banyak sekali ada ada macam-macam. Sorry. Oke. Ada macam-macam. Ada jurnal, ada laporan, magazine dan sebagainya. Saya nggak mau dari magazine, saya nggak mau dari review, disertasi, pokoknya saya hanya mau dari jurnal saja. Nah, ini jurnal dan academic journal mirip ya teman-teman ya, hampir sama ya. Kita pilih academic journal aja. Ini kita akan melakukan limitasi, yang akan kita pilih hanya academic journal saja. Nanti temuannya akan berkurang, yang tadinya 51 akan menjadi 35.000, karena di sini sudah dimunculkan angkanya ya. Kemudian kita pilih academic journal, kemudian update. Nah, nanti hasilnya akan menjadi lebih sedikit lagi. Misalnya, ini berarti semuanya result yang di sini itu adalah academic journal semua nih. Ada keterangannya ya, academic journal, dan seterusnya. Nah, kemudian saya pengen database-nya, karena ini bidangnya keywordnya literasi informasi, saya pengen hanya dicari di database Library and Information Science saja. Ya, Library and Information Science. Ya, hal yang sama bisa dilakukan, kalian tinggal klik aja. Ini kalau mau dilihat semua ya kalian bisa klik, tapi kalau misalnya langsung di sini juga bisa teman-teman. Klik, ini nanti dia ada update. Dia akan update, kemudian dia akan berkurang lagi. Yang tadinya 30.000 menjadi hanya 8.000. Yang ini hanya berasal dari satu database, yaitu database Library Information Science. Dan ini semuanya masih bisa kalian gunakan. Ini masih banyak. Nah, publishernya mau kalian persempit lagi. Judul jurnalnya mau kalian sempitin lagi, boleh. Ini publication itu judul jurnalnya. Kemudian publisher itu penerbitnya kalian mau sempitin lagi juga boleh. Oh ya teman-teman, perlu diketahui ya teman-teman bahwa di dalam jurnal ini dia memiliki dua judul. Ya, yang pertama adalah judul artikelnya. Nah, ini judul artikel. Yang kedua, judul publikasinya atau judul jurnalnya. Ini ada judul jurnalnya, itu ada Journal of Information Literacy, ada College and Research Libraries News, ada dan seterusnya. Itu kalau kalian nyebut judul jurnal berarti merujuk pada judul publikasinya. Tapi kalau kalian nyebutnya judul artikel, maka akan merujuk pada judul artikelnya. Semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum bisa dipahami nanti bisa saya terangkan kembali. Nah, ini adalah menu facet navigation yang bisa digunakan untuk merefine result. Oke. Setelah kita mengenal tentang facet navigation, kemudian kita baru kemudian mencoba untuk mengenal apa itu advanced search. Nah, kalau tadi kita proses penelusuran menggunakan basic search, biasanya basic search itu query yang kita gunakan cukup satu, baik itu berbentuk kata atau frasa. Tapi kalau advanced search, itu kita bisa menggunakan multiple query. Gitu ya. Kita bisa menggabungkan query itu menjadi satu formulasi rumus ya.
rumus query lah. Nah, caranya bagaimana? Sebelum kita mempelajari caranya bagaimana, teman-teman saya berikan penjelasan dulu terkait dengan advanced search. Advanced search itu itu dasarnya adalah Boolean search atau Boolean logic, logika Boolean. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar di mata kuliah OI atau mata kuliah yang lebih lama lagi PII atau PIP, ya, tentang Boolean search, ya, tentang Boolean. Penjelasannya bagaimana? Coba teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini ada Boolean operator atau operator Boolean. Yang ini ya teman-teman ya. Operator Boolean atau Boolean operator, gitu ya, itu terdiri hanya 3 saja, ya. Ada and, ada or, ada not. Kita langsung coba lihat visualisasinya di sini. Nah, kata-kata ini saya akan ganti. Ini kan peanut butter sama jelly ya. Ini akan saya ganti yang lebih mudah dan diingat oleh kalian. Saya ganti peanut butter menjadi tahu, jelly menjadi bakso. Jadi query-nya ada tahu dan bakso. Oke. Boolean operator itu biasanya digunakan untuk menggabungkan keyword. Bukan hanya menggabungkan kata menjadi frasa, tetapi bisa juga menggabungkan frasa dan frasa, atau kata dan kata menjadi satu formulasi kata kunci. Misalnya saya punya kata kuncinya adalah tahu dan bakso. Ini adalah diagram Venn, teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang dari IPA masih ingat ya, diagram Venn itu ya biasanya digambarkan seperti ini. Ada dua lingkaran yang saling beririsan, lingkaran yang satu ini menggambarkan tentang semesta informasi tentang tahu, ya, peanut butter atau tahu, gitu ya. Kemudian lingkaran yang sebelahnya menggambarkan semesta informasi tentang bakso atau jelly. Saya punya kata kunci, kalau saya search tahu, maka akan ketemu lingkaran informasi tahu. Saya search bakso, akan ketemu lingkaran informasi bakso. Tapi kalau saya menggunakan operator AND, tahu and bakso, maka search box yang memfasilitasi Boolean operator atau operator Boolean akan membaca keyword atau query saya menjadi tahu and bakso. Ketika tahu and bakso itu diformulasikan, maka mesin pencari informasi atau sistem pengubah informasi itu akan mencari indeks dokumen yang terdiri dari kata tahu bakso. Dia tidak akan memunculkan informasi yang indeksnya tahu saja atau bakso saja, tetapi dia akan memunculkan informasi yang memiliki indeks tahu bakso. Sehingga daerah yang gelap atau yang diarsir itu adalah daerah yang di tengah. Daerah yang di tengah ini adalah visualisasi informasi yang akan disajikan oleh sistem pengubah informasi karena Boolean operator yang digunakan. Tadi tahu and bakso akan memunculkan informasi yang indeksnya adalah tahu bakso. Tahu saja tidak akan muncul, bakso saja tidak akan muncul. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau misalnya orang itu menggunakan Boolean operator OR, berarti formulasi query-nya adalah tahu or bakso, maka sistem pengubah informasi akan menampilkan semua informasi terkait tahu, terkait bakso, terkait tahu bakso. Jadi semua informasi ini akan disajikan. Kira-kira sajian informasinya akan lebih banyak mana antara menggunakan operator AND dan OR? Pasti OR, karena kita lihat daerah arsirannya juga lebih luas gitu ya. Lebih luas. Artinya
ada kecenderungan ketika orang menggunakan operator AND itu ingin mempersempit temuan. Tetapi kalau menggunakan operator OR, sebenarnya dia ingin mengexpand gitu ya, meluaskan result atau menaikkan recall. Kalau pakai AND biasanya tujuannya cenderung menaikkan presisi. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya menggunakan operator NOT gitu ya, misalnya tahu not bakso. Maka yang diinginkan oleh user tadi adalah mencari informasi yang berkaitan dengan tahu saja. Saya nggak mau tahu bakso dan saya nggak mau bakso saja. Saya maunya tahu saja gitu ya. Sehingga informasi yang disajikan adalah yang ada di sini saja, yaitu tahu gitu ya. Nah, ini gambaran bagaimana Boolean operator itu bekerja, teman-teman. Semoga bisa dipahami, dan ini nanti kita akan ilustrasikan di dalam portal jurnal. Oke, kita ilustrasikan di portal jurnal, Oke, portal jurnal ini. Kita gunakan Advanced Search, misalnya. Oke. Nah, yang perlu diketahui, teman-teman, ternyata di kolom Advanced Search, itu, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa kita bisa menggunakan fasilitas Boolean operator. Tapi ternyata nggak cuma Boolean operator yang disajikan oleh Advanced Search, tetapi di sini ada field. Nah, untuk bisa mempelajari field ini, saya akan mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana tampilan jurnal dulu, biar teman-teman nanti bisa paham bagaimana jurnal itu disajikan. Jangan pakai yang ini, pakai yang ini aja nih. Nah, oke. Kita pakai tampilan jurnal Science Direct. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jurnal itu punya dua judul. Yang pertama adalah judul jurnalnya. Ini judul jurnalnya adalah The Journal of Academic Librarianship. Kemudian ada judul artikel. Judul artikelnya apa? Ya nih. We may be teaching information literacy bla 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 bla. Kemudian itu ada dua judul. Nah, sekarang kita bicara struktur jurnalnya dulu. Struktur metadata jurnal. Struktur metadata jurnal itu ada judul jurnal, judul artikel, kemudian ada ini adalah pengarang, nama pengarang, ini adalah afiliasi, kemudian ini ada keyword, kemudian ini ada abstrak, kemudian ini ada full text sampai terakhir. Ini full text semua. Kalau di sini ini keterangan terbitan, ini volume, tahun, halaman. Nah, ternyata kalau kita menggunakan Advanced Search, kita akan diberikan pilihan untuk memilih metadata yang tadi saya jelaskan. Di sini ada judul jurnal, judul artikel, nama pengarang, keyword, dan abstrak, untuk menentukan lokasi di mana keyword yang saya masukkan itu akan dicari posisinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika saya hanya membiarkan saja seperti ini, ya, information literacy, saya nggak milih pilihan di sini, maka query yang saya masukkan itu akan dibaca oleh sistem tumbuh balik informasi di dalam banyak ruas atau di dalam banyak field. Bisa ruas all text, berarti semua teks, bisa ruas di dalam pengarang, bisa luas dalam judul, bisa luas dalam subject term, bisa luas di dalam, ini judul artikel ya, title, bisa luas di dalam source atau judul
Ini judul artikel, ini judul jurnal, atau di dalam abstrak, atau di dalam ISSN, ISBN, dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya saya rubah ini menjadi title, teman-teman, information literacy, ini title, di sini saya pilih fieldnya title, maka yang terjadi, teman-teman, mesin pencari atau sistem pengubah informasi itu akan mencari istilah information literacy hanya di bagian ini saja, di kolom ini saja. Kolom ini aja. Kolom jurnal, judul jurnal aja. Dia nggak bakal nyari di, judul artikelnya. Karena title tadi ya. Dia nggak bakal nyari di source, judul jurnal. Dia nggak bakal nyari di keyword, dia nggak bakal nyari di abstrak. Kita coba buktikan ya. Ini kita search. Nah, kalau tadi kita menggunakan basic search, ya, ini kita, biar kelihatan bandingannya ya. Oke, yang pertama saya gunakan field title itu muncul ada 11.000. Tapi kalau misalnya saya nggak pakai field title, pasti munculnya harusnya lebih banyak, harusnya ya. Oke, ya tadi munculnya 85. Karena dia akan mencari di bagian ini, judul, di bagian ini pengarang, di bagian ini abstrak, di bagian subjek, dan semuanya dicari di setiap sudutnya. Tetapi kalau saya spesifikkan di title saja, search, maka dia hanya mencari di bagian title, judul saja. Ya, dia akan mencari di bagian judul saja. Dan temuannya lebih sedikit. Oke. Kemudian, kalau kita bicara, tadi ya, kita belum selesai menjelaskan tentang advanced search. Nah, advanced search yang pertama kita bisa manfaatkan adalah, kita bisa manfaatkan penggunaan Boolean search, dan kita bisa memanfaatkan penggunaan field. Nah, ini penting untuk mahasiswa ilmu perpustakaan menggunakan fasilitas ini secara optimal, agar bisa spesifikkan aktivitas penelusuran informasi. Misalnya saya mau cari artikel yang berjudul literasi informasi, information literacy. Misalnya saya juga punya query lagi, misalnya academic library ya. Academic library gitu ya. Kemudian academic library-nya juga saya cari di judul, gitu ya. Jadi saya memerintahkan mesin pencari ini untuk mencari dokumen dengan indeks information literacy dan academic library yang dua-duanya ini terdapat pada judul. Coba kita lihat. Apakah ada? Oh ya, teman-teman. Plus minus ya menggunakan advanced search ya. Plusnya adalah kita bisa mendapatkan hasil yang spesifik. Minusnya adalah ketika misalnya kita terlalu spesifik memformulasikan kata kunci, bisa saja kita malah menghasilkan 0 result. Nah, itu plus minusnya, teman-teman. Tapi berbanding terbalik dengan basic search. Kalau basic search itu ya kita akan mendapatkan result yang akan banyak sekali. Kelemahannya ya kita akan lama memilih dari banyaknya informasi yang disajikan. Nah, kalau yang tadi ya, kalau kata kunci yang tadi yang barusan kita formulasikan ini akan cukup membantu gitu ya, membantu karena temuannya hanya 148. Misalnya pengen kalian spesifikkan lagi, ini kan baru pakai N ya. Kemudian saya mau pakai not. Not-nya misalnya school library. School library, misalnya di sini saya pilih abstrak. Ini misalnya aja. Ini belum tentu juga nanti jadi lebih sedikit sih. Cuman saya yang ingin saya ajarkan di sini adalah bagaimana sih sistem pengumpulan informasi ini membaca query yang saya formulasikan. Jadi gini, cara dia membacanya seperti ini. Kalau dari Boolean search-nya dulu ya. Jadi
saya ingin menyuruh gitu ya, atau memerintah sistem tumbuh informasi ini untuk mencari informasi terkait dengan information literacy di perguruan tinggi, tetapi saya nggak mau menemukan information literacy di perpustakaan sekolah atau school library, karena saya menggunakan istilah Boolean operator not. Beda kalau ini saya rubah jadi or. Kalau ini saya rubah jadi or, harusnya extend. Coba kita ini ya. Dia menjadi tambah banyak gitu ya. Tapi kalau kita ganti not, tadi 160 menjadi 130. Menjadi lebih sedikit, lebih spesifik dan spesifik. Jadi dalam advanced search kita diberikan pilihan, kita diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan Boolean operator dan field untuk menspesifikkan atau untuk memerintah mesin membaca query yang kita masukkan. Ini mau dibaca di field yang mana? Di field title, di field nama pengarang, atau di semua teks, atau di subject terms, atau di judul jurnal, atau di abstrak. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu ilustrasi bagaimana memanfaatkan advanced search dan mengoptimalkan advanced search, teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, setelah advanced search, ini personalisasi. Ya, personalisasi ini mungkin nanti teman-teman, saya tidak tidak demonstrasikan, tapi personalisasi ini nanti perlu dicoba oleh teman-teman juga ya, dengan cara apa? Dengan cara kalian membuat akun. Ya, membuat akun misalnya di EBSCO, ya kalian bikin akun, misalnya di ScienDirect kalian bikin akun untuk nanti bisa memanfaatkan fitur personalisasi. Gambarannya bagaimana personalisasi? Jadi kayak gini, teman-teman. Metaforanya adalah, perumpamaannya adalah misalnya kita seorang nelayan gitu ya. Nelayan itu kan nelayan di tambak gitu ya. Nelayan di tambak itu kan kerjaannya dia pasang jaring, ditinggal pulang, paginya diambil, kemudian sudah dapat ikan. Nah, logika yang sama itu diberlakukan untuk personalisasi ini. Jadi kalau kita punya akun di database jurnal tertentu, kita bisa manfaatin kita bisa manfaatin fasilitas personalisasi dengan cara kita memformulasikan kata kunci. Misalnya kata kuncinya kita formulasikan dengan advanced search tadi. Jadi nanti mesinnya akan otomatis mencari setiap terbitan baru ya, setiap terbitan baru yang terkait dengan query yang kita formulasikan. Jadi misalnya gini, kalian semester 3 nih sekarang. Kemudian sudah punya ancang-ancang, saya mau melakukan penelitian tentang literasi informasi nanti di semester 6. Nah, cuman saya harus ngumpulin literaturnya dari sekarang nih, untuk saya bisa mengumpulkan literatur-literatur terbaru 3 tahun terakhir, atau 2 tahun terakhir, atau berapa tahun terakhir dari sekarang sampai masa depan nanti gitu ya. Kalian bikin jaringnya dulu, bikin formulasi kata kuncinya dulu, kemudian nanti oleh sistem pembalik informasi ini akan dipilih setiap terbitan yang baru, ya. Ini saya ulangi, setiap terbitan yang baru akan dipilih sama sistem pembalik informasi berdasarkan query yang kalian formulasikan. Nanti setiap artikel yang baru yang sesuai itu akan diberikan notifikasi kepada kita melalui email. Seperti kalau kita subscribe akun YouTube gitu ya, kemudian kita klik tombol loncengnya gitu ya, kita dapat notifikasi kalau ada video baru. Ini pun sama. Tapi bukan semua artikel yang baru yang nanti kita dapat notif, tetapi artikel yang sesuai dengan query yang kita formulasikan. Nanti teman-teman coba sendiri ya untuk personalisasi. Syaratnya kalian bikin akun dulu, gitu ya, bikin akun dulu. Kemudian menu yang selanjutnya adalah Backnation. Nah, Backnation itu apa, gitu ya? Backnation itu ya biasanya ini sih sebenarnya lebih ke layout ya, lebih ke layout. Jadi Backnation itu bagaimana
portal jurnal itu bisa menyediakan lembar atau tampilan halaman yang membantu kita untuk memilih informasi yang mau kita cari. Contohnya bagaimana ya seperti yang kita lihat ini. Jadi kita sudah memformulasikan kata kunci, kemudian nah ini adalah Pagination layout ini. Ini cukup membantu nggak untuk kita bisa memilih oh ini artikel sesuai, ini artikel enggak gitu. Nah, kebetulan kalau di EBSCO itu kita bisa atur. Kalau ini adalah tampilan standarnya. Tapi kalau misalnya kalian ingin tampilan detail dan nanti akan sangat membantu, nah, tinggal pilih aja nih detail, klik detail, nanti tampilannya akan lebih detail. Kalau yang standar kan hanya judul, kemudian tadi ringkasan abstrak, kemudian ada subjek. Kalau detail, abstraknya lengkap. Kalian bisa langsung di halaman ini, kalian bisa baca abstraknya. Kalau misalnya tadi standar, ya abstraknya hanya potongan saja. Apalagi hanya judul, title only. Ya cuma judulnya aja gitu ya. Cuma judulnya aja. Kelebihannya apa ya? Ini preferensi orang make sih ya. Misalnya saya nggak pengen lihat yang ribet-ribet ya title only gitu ya. Tapi kalau misalnya yang standar ya seperti ini standar. Cuman kita nggak bisa lihat full abstraknya. Caranya kita bisa lihat full abstraknya adalah dengan klik judulnya. Klik judulnya bisa open new tab atau kalian bisa klik langsung juga bisa. Kemudian nanti baru bisa lihat artikelnya. Nah, bisa lihat abstraknya dan seterusnya. Nah, ini Pagination ya. Kemudian yang terakhir adalah actionable result. Actionable result itu visualisasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, orang nyari informasi, ketemu hasilnya. Nah, dari hasil ini, orang bisa menentukan mau dia baca, mau dia dengar, mau dia download, mau dia play, dan seterusnya. Actionable result itu seperti apa? Nah, kalau di portal EBSCO seperti tadi yang saya ilustrasikan, misalnya saya tertarik dengan artikel ini, saya klik, kemudian actionable result-nya ada di mana? Nah, ini tools ini. Saya mau dengerin, ya. Saya mau kutip, saya mau simpan, saya mau email, saya mau print, saya mau simpan di Google Drive, atau saya mau translate, atau saya mau download dalam bentuk PDF, saya mau download dalam bentuk HTML, dan seterusnya. Nah, ini actionable result. Jadi, menu-menu yang bisa digunakan untuk kita melakukan aksi. Aksinya mau ngapain? Ya, dari artikel ini mau diapain aksinya. Itu actionable result. Nah, sudah. Itu adalah ilustrasi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang desain pencarian untuk pola pencarian tertentu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, teman-teman saya minta untuk melakukan eksplorasi di portal EBSCO, jadi kalian biar punya experience-nya sendiri gitu ya, punya pengalaman yang nyata, ikutin aja apa yang kemudian sudah saya praktekkan. Oh ya, untuk materi ini edisi full full materinya bisa kalian baca di buku search pattern ya, di halaman 81, kalau nggak salah halaman 80 sampai 130-an. Nah, itu kalian bisa baca detailnya, kemudian dari situ setelah kalian baca, kalian bisa praktekkan. Nah, prakteknya bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, kegiatan praktek ini penting, terkait nanti juga akan ada tugas melakukan hal yang sama, dan itu sifatnya individu. Mohon teman-teman bisa kooperatif ya, agar kita sama-sama punya experience, sehingga nanti tujuan pembelajarannya tercapai. Yaitu teman-teman terampil untuk menggunakan sistem pembayaran informasi tertentu. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.